dan meninggal termutilasi 13 tulang dan sebuah kepala manusia. Dengan kondisi tulang itu dikerat dari dagingnya atau dikelupas gitu. Keesokan harinya, warga ini terkejut dengan headline semua koran yang beredar pada waktu itu. Nah guys, selamat datang di channel ini. Ini video yang baru gue buat dan rencananya itu gue mau bikin channel yang berisikan tentang cerita-cerita horor sama kasus-kasus kriminal gitu. Jadi buat kalian, ayo tolong bantu subscribe channel ini guys, biar gue bisa semangat gitu bikin konten selanjutnya gitu. Dan di sekarang ini gue bikin segmen baru gitu yang namanya itu Crime Flash atau Kriminal Akfras gitu. Ya, segmen ini tuh berisikan tentang cerita-cerita kriminal yang akan gue bahas gitu. Kemarin gue ngebahas dari kasus SMP itu, video itu juga gue masukin ke segmen ini guys. Nah, lanjut kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita ngomongin soal kasus kriminal yang ada di Indonesia, belum lengkap rasanya jika kita itu belum bahas kasus ini. Di sini gue mau ngebahas kasus yang bisa dibilang lumayan legend ya di Indonesia, dan juga ini kasus yang diklaim sebagai kasus pembunuhan mutilasi pertama kali di Indonesia. Dan juga kasus ini tuh banyak menginspirasi pembunuh lainnya untuk menggunakan metode mutilasi ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, gue ingetin sekali lagi untuk kalian tolong subscribe channel ini guys, biar gue bisa monetize gitu. Oh iya, sebelum itu gue minta maaf guys ke kalian soal apa ya, kayak kualitas dari video ini gitu. Soalnya kan video ini tuh direkam pakai HP Samsung J7 Prime, dan juga HP ini pecah guys. Kemarin itu dibanting sama adik keponakanku, jadi pecah gitu, dan kameranya pun kena gitu. Jadi videonya ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu bagus, sama ada cerminnya gitu di misalnya nih, tanganku gini kayak ada cermin gitu. Ya itulah. Nah, sebelum lanjut kita mulai intro dulu. Kasus Setiabudi 13. Ya, di sini gue mau ngebahas tentang kasus Setiabudi 13. Mungkin beberapa dari kalian tuh belum tahu apa itu kasus Setiabudi 13. Kasus Setiabudi 13 adalah sebuah kasus beku dari seorang pria tak teridentifikasi yang ditemukan dalam keadaan meninggal termutilasi pada tanggal 23 November 1981 di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Pusat. Karena kesadisan dan ketidakpastian kasus ini tuh dianggap sebagai salah satu kasus mutilasi pertama dan salah satu kasus paling misterius di Indonesia. Kasus ini disebut Setiabudi 13 karena jasad tersebut dipotong menjadi 13 bagian dan ditemukan di daerah Kelurahan Setiabudi 13. Oleh karena itu namanya adalah Setiabudi 13. Kronologinya berawal pada pagi hari tanggal 23 November 1981. Ada dua orang satpam kantor PT Garuda Mataram Motor itu menemukan dua kotak kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat, seberang gedung Artaluka. Saat ini itu menjadi cabang Bank Muamalat. Kedua kotak kardus tersebut itu mengundang perhatian kedua satpam tersebut karena dari kardus tersebut itu tercium bau anyir yang sangat menyengat gitu, dan juga dikerubungi oleh lalat. Kedua satpam itu lantas melaporkan penemuan kotak kardus tersebut kepada seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas di sana. Namun karena sedang sibuk, penemuan ini menjadi terlupakan. Nah, kedua kardus tersebut terus tergeletak di pinggir jalan hingga ditemukan oleh dua orang gelandangan. Nah, ketika dua orang gelandangan itu menemukan, dan ketika dibuka ditemukan sebuah jasad yang telah dimutilasi. Di kardus pertama itu berisikan 13 tulang dan sebuah kepala manusia. Dengan kondisi tulang itu dikerat dari dagingnya atau dikelupas gitu. Nah, pada kardus kedua itu ditemukan 180 potongan daging manusia, termasuk organ dalam seperti paru, hati, terus limpa, dan lainnya. Nah, melihat hal tersebut, sontak kedua kelandangan itu pun berteriak mengundang kerumunan yang tengah berlalu lalang di jalan itu gitu. Polisi yang tadi dilapori oleh satpam itu pun menghampiri lokasi itu gitu. Nah,
Polisi awalnya tak percaya dan menduga mungkin itu potongan daging sapi atau apalah itu. Tapi ketika polisi ini membuka langsung kardusnya gitu, mereka ini langsung terkejut dan membuat bulu kuduk mereka berdiri merinding gitu. Lalu potongan tubuh itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat. Nah, keesokan harinya warga ini terkejut dengan headline semua koran yang beredar pada waktu itu. Baru pertama kali ini itulah terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia. Bahkan kasus ini itu dinamai mutilasi Setiabudi 13 berdasarkan 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Tapi banyak juga yang menamai kasus ini tuh sebagai Pesona 13 gitu. Nah, almarhum Dr. Muin Idris, ahli forensik legendaris dari RSCM yang memeriksa korban mutilasi itu, ia mengatakan dari hasil otopsi tulang belulang dan daging itu diketahui pelaku ini sangat sadis, guys. Si pembunuh ini tak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging ini dari tulangnya. Nah, yang uniknya, wajahnya ini tidak diapa-apakan. Telapak tangan ini masih ada, telapak kaki pun masih ada, dan selebihnya itu seperti kambing guling. Disayat-sayat ratusan potong katanya gitu. Kemudian organ dalam seperti paru, hati, limpa pun masih utuh. Nah, kata Dr. Muin Idris dalam acara Mata Najwa edisi 18 September 2013, pembunuhan dan mutilasi ini diperkirakan terjadi pada tanggal 21 November atau 2 hari sebelumnya karena jasad korban ini ditemukan saat itu sudah membusuk. Nah, pelaku ini memotong korban menggunakan gergaji besi. Ditemukan bekas-bekas gesekan kecil pada tulang belulang dan diperkirakan usia korban antara 18 sampai 21 tahun. Tinggi badan sekitar 165 cm, tubuh tegap dan agak gemuk gitu. Dan terdapat beberapa tahi lalat di beberapa bagian tubuhnya. Nah, korban ini memiliki penyakit fismosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Seluruh keterangan dari Dr. Muin Idris ini dibukukan dalam bukunya yang berjudul Indonesia Eye Fair yang terbit pada Juni 2013. Kalian bisa baca guys bukunya guys. Nah, korban ini diduga dieksekusi oleh lebih dari satu orang gitu. Karena menurut beliau ini, mengerat tulang dan mengupas mayat bukanlah pekerjaan yang mudah. Saat itu polisi pun menduga pembunuhan keji ini dilatar belakangi balas dendam. Karena korban ini diletakkan di tempat umum gitu. Mungkin maksudnya ini agar kabar pembunuhan itu cepat tersiar dan viral gitu. Nah, tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Nah, eksekusi ini dilakukan lebih dari satu orang seperti kata gue tadi dan berlangsung sekitar 3-4 jaman. Nah, pada saat itu ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat keluarga datang selama proses identifikasi berlangsung. Namun dari berbagai keterangan yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian gitu, tidak ada seorang pun yang cocok dengan orang yang dicari tersebut. Hingga pada tanggal 27 November 1981, korban ini dikebumikan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Hingga saat ini, kasus ini belum terpecahkan. Menurut anggota Satuan Reser Komando Daerah Kepolisian Kodam Metro Jaya dan beberapa dokter yang menangani tubuh korban ini, mereka itu menduga pemotongan ini dilakukan menggunakan gergaji besi. Seperti kata gue tadi, dugaan ini didasari pada hasil penelitian tulang belulang yang dipotong ini di mana ditemukan bekas gesekan-gesekan gitu. Nah, mereka ini menduga pelaku pembunuhan ini adalah orang yang berpengalaman. Dilihat dari hasil pemotongannya yang sangat rapi. Selain memotong tubuh korban, pelaku ini juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Hasilnya pun sangat rapi gitu. Sangat mencurigakan. Penemuan di TKP ada juga kantong plastik yang digunakan untuk membungkus pemotongan si tulang dan daging ini. Rupanya bekas bungkusan buku. Plastik itu bertuliskan nama sebuah toko buku di daerah Jalan Pasar Baru, sedangkan plastik lainnya itu bertuliskan sebuah nama supermarket di Jalan Samanhudi yang letaknya itu tak jauh dari Jalan Pasar Baru tersebut gitu. Nah, di dalam karton ditemukan pula
koran edisi sore terbitan Rabu 19 November 1981. Sebanyak 3 eksemplar masih terlipat rapi seperti belum digunakan. Beberapa petugas riset yang berteori gitu, mereka itu menduga latar belakang pembunuhan yang keji ini adalah balas dendam. Mayat sengaja diletakkan di tempat yang ramai, dengan demikian kabar pembunuhan ini itu cepat tersiar gitu. Nah, mungkin si pembunuh ini merasa puas dengan dendamnya yang sudah terbalaskan. Polisi ini juga menduga pembunuhan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dari cerita gue tadi bisa disimpulkan bahwa pelakunya ini itu pinter guys dan mahir dalam hal potong memotong. Jadi bisa dibilang pelakunya itu pemotong daging yang handal gitu. Jadi buat kalian yang rumahnya deket daerah situ, kalian cari tukang pemotong daging yang bisa dibilang udah tua gitu. Bisa jadi dia itu pelakunya. Itu tadi hanya bercanda guys, jangan terlalu serius. Nah, buat kalian yang punya teori-teori soal kasus ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusikan, oke? Nah guys, cukup sekian dari gue. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan lah, dan salah tutur kata, mohon maaf guys. Dan juga cukup sekian di sini aja. Jangan lupa subscribe dan tunggu konten aku berikutnya. Say goodbye.